Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Eh, saya sendiri Wuode Melati dengan NIM 2201100117. Kemudian ada PJ Siregar dengan NIM 26. Kemudian Fadli Hasmiadi dengan NIM 29. Kemudian ada juga Lesmaria Boruna Baban dengan NIM 64. Di sini kami akan menjelaskan tentang persamaan diferensial biasa dengan menggunakan dua metode, yaitu metode Euler dan metode Hehen. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari metode Hehen. Jadi metode Hehen itu maksudnya metode Euler. Metode Euler itu adalah metode numerik yang paling sederhana untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa. Metode ini menggunakan garis tangen ke fungsi di awal interval sebagai perkiraan kemiringan fungsi selama interval, dengan asumsi bahwa jika ukuran lebih kecil, kesalahan akan menjadi lebih kecil. Namun bahkan ketika ukuran langkah sangat kecil digunakan, lebih dari sejumlah besar langkah kesalahan mulai menumpuk dan estimasi menyimpang dari nilai fungsional aktual. Metode Euler untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa dy per dx sama dengan f dalam kurung ty dengan kondisi awal y t0 sama dengan y0 memiliki rumus sebagai berikut. Yn tambah 1 sama dengan yn tambah h dikali f dalam kurung tn yn, yang dimana yn itu adalah nilai y pada iterasi ke n, kemudian tn adalah nilai t pada iterasi ke n, h adalah ukuran langkah atau step size, kemudian f dalam kurung tn, yn itu adalah turunan atau laju perubahan y pada iterasi ke n. Kemudian di sini ada metode Hehen. Metode Hehen itu biasa dikenal sebagai metode Euler yang diperbaiki atau metode Runge-Kutta orde kedua, menggunakan dua tahap perhitungan untuk menyelesaikan persamaan diferensial dy per dt sama dengan f dalam kurung ty dengan kondisi awal y dalam kurung t0 sama dengan y0. Dengan prediksi awal menggunakan pendekatan Euler, y prediksi sama dengan yn tambah h dikali f dalam kurung tn yn. Kemudian dengan koreksi yang kedua itu dengan rata-rata kemiringan antara awal dan prediksi yn tambah 1 sama dengan yn tambah h per 2 dalam kurung f tn yn tambah f dalam kurung tn h y prediksi tutup kurung, yang dimana y prediksi itu adalah nilai prediksi y pada akhir langkah menggunakan metode Euler. Kemudian yn tambah 1 itu adalah nilai y pada iterasi ke 1. Kemudian nilai t adalah iterasi n tambah 1. Kemudian tn itu adalah nilai ke n. Kemudian h itu adalah ukuran langkah atau step size. Kemudian f tn yn itu adalah turunan atau laju perubahan y pada iterasi ke n. Kemudian f tn tambah y tambah h y prediksi adalah turunan atau laju perubahan y pada titik prediksi. Kemudian di sini ada soal dan juga contoh soal dan juga jawaban yang akan dijelaskan oleh teman saya Jesse Regar dan juga Fadli. Oke, di sini saya akan berlanjut. Di mana di sini ada sebuah pertanyaan dan di mana itu mari kita selesaikan persamaan diferensial biasa atau PDB, di mana dy per dx sama dengan 1,5x kuadrat dikurang 10x ditambah 8 dengan kondisi awal y0 sama dengan 1 menggunakan metode Euler dan Hehen dengan h sama dengan 0,5 sampai y3.
Yang pertama itu adalah metode Euler menggunakan formula, yaitu YN ditambah 1 sama dengan YN ditambah A F XN, YN, dan dimana Fx, Y nya itu sama dengan 1,5 X kuadrat dikurang 10X ditambah 8. Berikutnya mari kita hitung nilai Y pada beberapa titik. Yang pertama itu adalah iterasi 0, di mana X0 sama dengan 0, Y0 sama dengan 1, F X0 Y0 sama dengan 1,50 kuadrat dikurang 10 0, 10 dikali 0 ditambah 8 sama dengan 8. Berikutnya menggunakan formula Euler, di mana Y1 sama dengan Y0 ditambah HF X0, Y0 sama dengan 1 ditambah 0,5 dikali 8 sama dengan 1 ditambah 4, yang dimana hasilnya yaitu 5. Dimana X1 sama dengan X0 ditambah H sama dengan 0 tambah 0,5 sama dengan 0,5. Yang kedua yaitu iterasi yang pertama, dimana X1 sama dengan 0,5, dimana Y2 sama dengan 5. Berikutnya Fx1, Y1 sama dengan 1,5 dikali 0,5 kuadrat dikurang 10 dikali 0,5 ditambah 8, yang dimana hasilnya yaitu 0,5 dikali 1,5 dikali 0,25 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 8 sama dengan 0,375 dikurang 5 ditambah 8, dan hasil akhirnya yaitu 3,375. Berikutnya Y2 nya, dimana Y2 ditambah HF X1, Y1 sama dengan 5 ditambah 5 dikali 3,375 sama dengan 5 ditambah 1,6875, yang dimana hasilnya yaitu 6,6875, dimana X2 nya sama dengan X1 ditambah H sama dengan 0,5 ditambah 0,5, hasilnya yaitu 1. Berikutnya yaitu iterasi kedua, dimana X2 sama dengan 2, Y2 sama dengan 6,6875, dimana F X2 Y2 sama dengan 1,5 kali 1 kuadrat tambah dikurang 10 dikali 1 ditambah 8, dan dimana itu hasilnya 1,5 ditambah 10 dikurang 10 ditambah 8, dan hasil akhirnya yaitu minus 0,5. Berikutnya Y3, dimana Y3 sama dengan Y2 ditambah H Fx2, Y2 sama dengan 6,6875 ditambah 0,5 dikali minus 0,5 sama dengan 6,6875 dikurang 0,25, dan dimana hasilnya yaitu 6,4375, yang dimana X3 sama dengan X2 ditambah H sama dengan 1 ditambah 0,5, yang dimana hasilnya yaitu adalah 1,5. Berikutnya adalah iterasi ketiga, dimana X3 sama dengan 1,5, Y3 sama dengan 6,4375, Fx3, Y3 sama dengan 1,5 dikali 1,5 kuadrat dikurang 10 kali 1,5 ditambah 8,
sama dengan 1,5 dikali 2,25 dikurang 15 ditambah 8 sama dengan 3,375 dikurang 15 ditambah 8, yang dimana hasilnya yaitu minus 3 di koma 625. Berikutnya yaitu adalah Y4 dimana Y3 ditambah H F X3 Y3 sama dengan 6,4375 ditambah 0,5 dikali minus 3 di koma 625 sama dengan 6,4375 dikurang 1,4125, dimana hasilnya yaitu 4,625, dimana X4 nya sama dengan X3 ditambah H sama dengan 1,5 ditambah 0,5, yang dimana hasilnya yaitu 2. Berikutnya ialah iterasi keempat, dimana X4 sama dengan 2 dan Y4 sama dengan 4,625, yang dimana F X4, Y4 sama dengan 1,5 dikali 2 kuadrat dikurang 10 dikali 2 ditambah 8 sama dengan 1,5 dikali 4 dikurang 20 ditambah 8 sama dengan 6 dikurang 20 ditambah 8, yang dimana hasilnya itu minus 6. Berikutnya akan dijelaskan oleh Fadli. Perkenalkan, nama saya Nur Fadli Asniadi dengan NIM 2201010029. Saya di sini akan melanjutkan dari Wijay, yaitu tentang metode Heun. Metode Heun yang merupakan metode prediktor atau korektor menggunakan 2 langkah per iterasinya. Prediksi dengan menggunakan metode Euler. Y-Fred sama dengan YN tambah HF dalam kurung XN, YN. Yang kedua, koreksi menggunakan rata-rata kemiringan. YN tambah 1 sama dengan YN tambah H per 2 kurung FXN, YN tambah FXN plus 1, Y-Fred. Iterasi 0. X0 sama dengan 0, Y0 sama dengan 1, Fx0, Y0 sama dengan 8. Prediksinya Y-Fred sama dengan Y0 tambah HF X0 Y0 sama dengan 1 plus 0,5 kali 8 sama dengan 1 tambah 8 sama dengan 5. X1 sama dengan 0,5. Koreksi F X1 Y PR WD sama dengan 1,5 kali 0,5 pangkat 2 dikurang 10,5 pangkat 2 dikurang 10,5 tambah 8 sama dengan 3,375. Y1 sama dengan Y0 tambah H2 per 2 F X0 Y0 tambah F X1 Y-Fred tambah sama dengan 1 tambah 0,5 per 2 dalam kurung 8 tambah 3,375 sama dengan
1 tambah 0,25 dikali 11,375 sama dengan 1 tambah 2,84375 sama dengan 1,384375. Untuk iterasi satunya, X1 sama dengan 0,5, Y1 sama dengan 3,84375. F X1 Y1 sama dengan 3,375. Prediksi. Y prediksinya sama dengan Y1 tambah HF X1 Y1 sama dengan 3,84375 ditambah 0,5 dikali 3,75 sama dengan 3,84375 ditambah 1,6875, hasilnya itu 5,53125. X2 nya 1, koreksi F dan kurung X2 Y prediksi sama dengan 1,5 kali 1,2 dikurang 10 dan kurung 1 tambah 8, hasilnya sama dengan 0,5. Y2 sama dengan Y1 plus H per 2 Fx1 Y1 tambah Fx Y prediksi sama dengan 3,84375 ditambah 0,5 per 3 dalam kurung 3,375 dikurang 0,5 sama dengan 3,84375 ditambah 0,25 dikali 2,875 sama dengan 3,84375 ditambah 0,7185, yaitu hasilnya 4,5625. Iterasi kedua, iterasi 2, X2 sama dengan 1, Y2 sama dengan 4,5625, F X2, Y2 sama dengan minus 0,5. Prediksi. Y prediksi sama dengan Y2 ditambah HF dalam kurung X2, Y2 sama dengan 4,5625 ditambah 0,5 dikali minus 0,5 sama dengan 4,5625 dikurang 0,25, yaitu 4,32125. X3 nya 1,5. Koreksi F X3, Y prediksi sama dengan 1,5 dikali 1,5 pangkat 2 dikurang 10 dikali 1,5 tambah 8, yaitu hasilnya minus 3,675. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan perhitungan dengan menggunakan Excel. Jadi di sini X 0-nya itu nilainya 0, kemudian Y0 itu nilainya 1, DX itu nilainya 0,5. Kemudian di sini ada tabel dari metode alert. Jadi di sini kita akan mencari XI, kemudian Y exactnya, kemudian FXI dengan YI. Kemudian kita juga mencari nilai YI tambah 1, kemudian kita juga mencari nilai errornya atau galatnya. Jadi pertama-tama itu kita akan mencari nilai dari XI. Jadi 0 di sini. Kemudian di sini 0,5. Itu didapatkan dari kita tulis sama dengan kemudian kita tulis F0 ditambah B11
itu F0 itu nilainya 0, kemudian kita tambah dengan B11, B11 itu 0,5, kemudian setelah kita tulis itu kita enter aja. Nah, di sini keluar hasilnya 0,5. Kemudian 1 ini didapatkan dari B11 ditambah B11. Jadi 0,5 ditambah dengan 0,5. Kemudian kita enter. Kemudian 1,5 itu didapatkan dari F11 ditambah dengan F12 ditambah dengan F12 itu 0, F12 itu 0,5 ditambah dengan F11. F11 itu 0,5 ditambah dengan F12. F12 itu 1. Langsung kita enter. Nah, nilainya 1,5. Kemudian selanjutnya itu F12 ditambah F12. 1 ditambah 1. Nah, hasilnya 2. Kemudian 2,5 itu didapatkan dari F14 ditambah dengan F11. F14-nya itu 2 ditambah dengan 0,5. Hanya hasilnya 2,5. Kemudian F15 ditambah dengan F11. F15-nya itu 2,5 ditambah dengan 0,5. Hanya hasilnya 3. Kemudian setelah kita mendapatkan nilai dari XI, di sini kita akan mencari nilai dari Y eksaknya. Di sini kita tulis saja, di sini 1 itu didapatkan dari jadi 0,5 di sini kita tulis, kemudian dikali dengan F10, F10 itu nilainya 0, kemudian kita kuadrat 3 dikurang 5 dikali F10 dikali 0 lagi, kemudian kuadrat, kemudian ditambah 8, kemudian dikali F10, F10 itu 0, kemudian ditambah 1. Langsung saja kita enter. Makanya nilainya itu 1. Kemudian untuk mendapatkan nilai ini, nilai selanjutnya ini fungsinya sama juga dengan untuk mendapatkan nilai 1 ini. Jadi kita tinggal mengkalikannya itu dengan 0,5 setiap baris. Jadi tadi kan 1 itu kita mengkalikannya dengan 0. Jadi kalau baris yang kedua itu kita mengkalikannya dengan 0,5. Kemudian kalau seterusnya baris ketiga kita kalikan juga dengan 1, kemudian baris yang keempat kita kalikan dengan 1,5, baris yang ini kita kalikan dengan 2, baris ini kita kalikan dengan 2,5, baris yang ini kita kalikan dengan 3. Pokoknya setiap baris itu kita kalikan dengan baris di sebelahnya. Kemudian selanjutnya itu kita mencari nilai dari F dalam kurung XI dan YI. Di sini kita tulis 1,5 dikali F0, F0 itu 0 ya, F10 0, kemudian kuadrat dikurang 10 dikali F0, F0 0 ditambah 8. Enter, hasilnya 8. Kemudian selanjutnya itu sama, fungsinya itu sama. Jadi tinggal kita kalikan ini nilai dari ini, fungsi ini sama tadi fungsinya, kita menggunakan fungsi ini juga. Hanya saja di sini kita kalikan dengan fungsi dari setiap baris dari XI. Jadi ini kan baris kedua, kita kalikan juga dengan baris kedua di nilai XI. Seterusnya begitu. Kemudian di sini kita mencari nilai dari XI tambah 1. Pertama itu kita tulis nilainya 1, kemudian di sini kita menggunakan fungsinya itu
I10 ditambah dengan B11 dikali dengan H10. Jadi I10-nya itu 0,01, kemudian untuk B11-nya itu B11-nya itu 0,5, kemudian H10-nya itu 8. Kemudian kita enter. Ini tadi nilainya 1 ya. Jadi kalau di Excel saya itu kalau untuk kita mendapatkan nilai 1, kita harus tulisnya di situ 1000. Sebentar. Bukan 1000, 100. Ya. Jadi kita harus menuliskan di situ nilainya 100, terus kita enter nilainya 1. Ini khusus untuk Excel yang kalau dia mengeluarkan nilai 0,01 gitu. Jadi kita tulisnya itu 100, kalau kita mau tulis 2, berarti kita harus tulis 200 gitu. Kemudian selanjutnya sama juga, di sini hanya saja kita mengkalikannya itu dengan baris yang kedua. Baris yang kedua itu kan ini 3,375. Jadi dikalikan dengan baris kedua dari F dalam kurung XI sama YI. Kemudian kalau baris yang ini itu kita kalikan dengan 0,5. Kemudian baris yang ini kita kalikan dengan yang ini. Kemudian baris yang ini kita kalikan dengan ini. Kemudian baris yang ini kita kalikan dengan ini. Dan baris yang ini kita kalikan dengan yang ini. Kemudian di sini untuk errornya itu kita mulai dari sini untuk mendapatkan nilai dari errornya itu kita menggunakan fungsi dari ABS. Di situ kita tulis ABS, kemudian kita buka kurung G11 dikurang sama I11. Jadi G11-nya itu ini 3,8125, kita kurang dengan I11, I11-nya itu 5, kemudian kita tutup kurung, kemudian kita garis miring atau kita bagi dengan G11. G11 itu ini, G11 kita bagikan lagi dengan ini, 3,8125, kemudian kita kalikan dengan 100. Kemudian kita enter. Hasilnya itu 31,1475. Kemudian yang kedua itu di sini sama. Jadi setiap baris itu, jadi G12 kita kurangkan dengan I12, kemudian kita bagi dengan G12-nya ini, kemudian kita kali lagi dengan 100. Seterusnya begitu. Seterusnya begitu. Kita kurang nilai ini, kita kurang dengan nilai ini, kemudian kita bagi lagi dengan nilai ini, kemudian kita kali dengan 100. Seterusnya begitu. Jadi setiap baris itu dari nilai eksak kita kurangkan dengan nilai YI tambah 1, kemudian kita bagi lagi dengan nilai Y eksak, baru kita kalikan dengan 100. Maka dapatlah hasilnya itu, errornya itu segini. 31,1475, 48,6, 111, 87,2727, 362,5, minus 166,67, minus 66,346. Kemudian di sini yang kedua itu ada metode Heun.
Jadi di sini kita akan mencari nilai dari XI, Y eksaknya, kemudian XI, YI, kemudian Y10 ditambah 1, kemudian F dalam kurung XI ditambah I, YI ditambah I, kemudian rata kemiringannya, kemudian XI tambah 1, dan juga nilai errornya. Untuk di bagian XI dengan Y eksak sama F XI dengan Y ini kita copy aja. Jadi kita copy dari nilai dari metode Euler ini, kita copy aja sini. Kemudian kita salin ke sini. Kemudian setelah itu untuk nilai Y0 ditambah 1 itu 5. Itu didapatkan dari J22 itu 1. Di sini sebelumnya kita tulis dulu angka 1. Kemudian ditambah jadi itu kita menggunakan fungsi ini S dollar B sama S dollar, kemudian ditambah 11. Jadi 11 itu ini 0,5, kemudian dikali dengan F22. F22-nya itu 8, kemudian kita enter. Hasilnya 5. Kemudian untuk mendapatkan nilai ini, fungsinya juga sama. Di sini hanya kita kalau tadi itu kita menambahkannya itu dengan 1. Jadi kalau baris yang kedua itu yang ini, baris yang ini, yang ketiga atau ya. Jadi kita kan tadi mulainya dari 5, kemudian ke sini jadi baris yang ketiga. Itu kita menambahkannya itu dengan ini, dengan J23, dengan nilai 3,84375. Kita menambahkan nilai ini, kita tambahkan dengan nilai ini 0,5. Kemudian kita kalikan dengan nilai ini 3,375. Kalau tadi kan kita kalikan dengan nilai 8. Kemudian kalau baris yang ini kita kalikan dengan ini. Kemudian kita enter. Selanjutnya itu juga sama. Jadi kita tambahkan dengan ini, kemudian kita tambahkan dengan ini, kemudian kita kalikan dengan ini. Jadi sesuai barisnya aja. Nah, kalau yang ini kan berarti ini baris yang ke ini, berarti kita tambahkan dengan yang ini, nilai ini kita tambahkan dengan 0,5, kemudian kita kalikan dengan nilai ini. Makanya 1,71875. Seterusnya begitu. Kemudian untuk mendapatkan nilai dari fxi tambah i, y tambah i itu di sini kita pakai jadi 1,5 di sini kita tulis, kemudian kita kali dengan D23, D23-nya itu 0,5, kemudian kuadrat dikurang 10, kemudian dikali D23, dikali D23 lagi, dikali 0,5, kemudian kita tambah 8. Kemudian kita enter. Hasilnya itu 3,375. Kemudian untuk cara kedua itu sama juga. Kita cuman, jadi kan tadi itu kan baris yang ini, berarti kita kalikan dengan baris yang ini, 0,5. Baru kita kalikan lagi dengan yang ini. Jadi kalau baris yang ini, kita kalikan dengan nilai yang di X1-nya itu, di XI-nya itu nilainya 1. Kita kalikan dengan ini. Jadi setiap baris. Ya, kemudian yang ini kita kalikan dengan 1,5. Kemudian yang ini kita kalikan dengan 2. Dan seterusnya, setiap baris. Kemudian di sini kita akan mencari nilai dari rata kemiringan. Jadi caranya itu kita di sini sama dengan buka kurung F22, F22-nya itu 8.
kemudian kita tambahkan dengan H23. H23-nya itu ini di FXI tambah I, di YI tambah I. Nilainya 3,375. Kemudian kita garis miring atau bagi dengan 2. Kemudian hasilnya itu 5,6875. Kemudian untuk yang kedua ini, di sini sama, cuman di sini kita menambahkannya itu dengan nilai ini, dengan nilai di baris yang ini. Kalau tadi kan kita menambahkannya dengan ini 3,375. Kalau yang kedua ini kita menambahkannya dengan ini, nilai yang di baris yang ketiga ini. Enter. Kemudian selanjutnya juga itu, gitu. Kita menambahkan dengan nilai ini. Kemudian kita tambah yang ini juga kita tambahkan dengan ini. Selebihnya itu fungsinya sama, hanya kita menggunakan fungsi yang ini. Kita tambahkan dengan yang ini. Jadi baris yang ini kita tambahkan dengan ini, baris ini kita tambahkan dengan ini. Begitu. Kemudian selanjutnya itu kita mencari nilai dari YI ditambah 1. Kemudian ini kan tadi kita tulis 1 ya. Kemudian kalau yang ini itu cara mendapatkannya itu J22-nya itu 1, kita tambah dengan kita tulis ini S dollar, kemudian B11 ya, ini kita tulis dulu S dollar, B11-nya itu kan 0,5, kemudian kita kali dengan I23. I23-nya itu ini 5,6875. Kemudian enter. Kemudian setelah itu di sini jadi kalau tadi kita kan pakai 1 ditambah dengan 0,5. Jadi kalau ini kita pakai 3,84375 itu kita tambahkan dengan 0,5. Baru kita kalikan dengan nilai di baris ini, kita kalikan dengan 1,4375. Baru kita enter. Nah, seterusnya juga begitu. Jadi nilai ini kita tambahkan dengan 0,5, kemudian kita kalikan dengan nilai ini. Nah, seterusnya begitu. Kemudian di sini untuk mendapatkan nilai errornya, jadi fungsinya itu sama dengan fungsi ABS, kemudian buka kurung E23. E23 itu di sini Y eksak nilainya itu 3,8125. Kemudian kita kurangkan dengan nilai J23. J23 itu di YI tambah 1, nilainya itu 3,84375. Kemudian kita tutup kurung, kita garis miring atau bagi dengan E23. E23 itu E23 itu ini 3,8125. Kemudian kita kalikan dengan 100. Kemudian yang kedua itu sama juga fungsinya, dan jadi setiap barisnya aja. Kalau tadi kan kita pakai yang ini, dikurang dengan yang ini, kan? Nilai ini kita kurangkan dengan ini, kemudian kita kalikan lagi dengan kita bagi atau kita garis miringnya bagi dengan nilai ini, kemudian kita kalikan dengan 100, gitu kan? Jadi kalau yang baris yang ini berarti kita kurangkan dengan nilai ini, kita kurangkan dengan nilai ini, baru kita bagikan lagi dengan nilai ini, baru kita kali dengan 100. Seterusnya begitu. Kemudian di sini dari perhitungan di Excel tadi,
menunjukkan hasil perhitungan menggunakan metode Euler dengan step size itu 0,5. Di kolom pertama itu menunjukkan nilai X-nya itu kan, kemudian kolom kedua itu nilai Y eksaknya, nilai Y yang sebenarnya, kemudian kolom ketiga itu menunjukkan nilai F, XI, YI, kemudian kolom keempat itu menunjukkan nilai YI tambah 1 yang dihitung menggunakan metode Euler, kemudian kolom kelima itu menunjukkan error presentasi antara nilai YI ditambah 1 dan nilai Y eksak, sedangkan kalau untuk metode Heun itu dengan step size-nya itu 0,5, dengan kolom pertama itu menunjukkan nilai X, kemudian kolom kedua itu menunjukkan nilai Y eksak, kolom ketiga menunjukkan nilai F, XI, YI, kemudian kolom keempat itu menunjukkan nilai Y10 ditambah 1 yang dihitung menggunakan prediktor metode Heun. Kemudian kolom kelima itu menunjukkan nilai F, XI ditambah 1, ditambah I, kemudian YI ditambah I, kemudian yang dihitung menggunakan korektor metode Heun. Kemudian kolom keenam itu menunjukkan rata-rata kemiringan antara prediktor sama dengan korektor. Kemudian kolom ketujuh itu menunjukkan nilai YI ditambah 1 yang dihitung menggunakan metode Heun, dan kolom 8 itu menunjukkan error presentasi antara nilai YI ditambah 1 dan nilai Y eksaknya. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Lasmaria. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan hasil perbandingan menggunakan program JupyterNet. Baik, bisa teman-teman lihat ini adalah program untuk menyelesaikan soal menggunakan Jupyter Notebook. Yang pertama itu ada def Euler method yang buka kurung F, X0, Y0, Xn, yang dimana ini untuk fungsi Euler method untuk menyelesaikan kode secara numerik. Lalu selanjutnya itu ada X values sama dengan Y0, ini untuk menyimpan nilai X. Lalu selanjutnya itu ada nilai Y value sama dengan Y0, ini untuk menyimpan nilai Y. Lalu selanjutnya itu ada X sama dengan X0, ini memulai nilai X dari Y0. Lalu selanjutnya itu ada Y sama dengan Y0, ini untuk memulai nilai Y dari Y0. Lalu ada while X, Xn ini untuk loop mencapai nilai Xn. Lalu selanjutnya itu ada Y ditambah sama dengan H dikali F X, Y. Ini untuk mengupdate nilai Y menggunakan metode Euler. Lalu ada X tambah sama dengan H, ini untuk mengupdate nilai X dengan menambahkan step size H. Lalu ada X values titik append X, ini untuk menyimpan nilai X yang baru. Lalu Y values titik append Y, ini untuk menyimpan nilai Y yang baru. Lalu ada def return metode F, X0, Y0, H, Xn, ini untuk mengembalikan daftar nilai X dan Y. Lalu selanjutnya itu ada def Heun metode F, X0, Y0, H, Xn, ini untuk menyelesaikan kode secara numerik, yang dimana X values sama dengan X0 ini untuk menyimpan nilai X, Y value sama dengan Y0 itu untuk menyimpan nilai Y.
X sama dengan X0 ini untuk memulai nilai X dari X0, Y sama dengan Y0 ini untuk memulai nilai Y dari Y0. Lalu ada while X ini untuk loop sampai X mencapai nilai XN. Lalu ada Y PRED ini sama dengan Y tambah H dikali F X, Y ini untuk langkah prediksi metode Euler metodenya. Lalu metodenya, lalu ada Y tambah sama dengan H dikali F X, Y tambah F X tambah H, Y PRD ini untuk langkah koreksi metode Heun-nya. Lalu ada X tambah sama dengan H ini untuk mengupdate nilai X dengan menambahkan step size H-nya. Lalu selanjutnya itu ada Y values X values titik event X ini untuk menyimpan nilai X yang baru. Lalu selanjutnya itu ada Y values titik event Y ini untuk menyimpan nilai Y yang baru. Lalu ada return X values titik Y values ini untuk mengembalikan daftar nilai X dan nilai Y. Lalu selanjutnya itu ada def F X, Y ini untuk fungsi yang mendefinisikan kode. Selalu ada return 1,5 dikali X dikali pangkat 2 dikurang 10 dikali X ditambah 8. Ini untuk mendefinisikan fungsi kode. Lalu ada kondisi awal. Ini kondisi awal yang dimana X0 sama dengan 0 itu nilai awal X, Y0 sama dengan 1 itu nilai awal Y, H sama dengan 0,5 itu step size, X sama dengan XN itu sama dengan 3 itu untuk nilai akhir X. Lalu selanjutnya itu ada ini untuk menyelesaikan kode menggunakan Euler method. Lalu selanjutnya itu ada sleeping Heun method ini untuk menyelesaikan kode menggunakan Heun metode. Lalu ada plotting the result ini untuk membuat plot hasilnya. Lalu ini ada plot for Euler metode yang mana ini untuk plot Euler metode. Lalu selanjutnya itu ada plot untuk Heun metode. Ini plot untuk Heun metode ini bisa teman-teman ini ada PLT, plot buka kurung Euler X, Euler Y, B label sama dengan Euler method marker sama dengan 0. Lalu selanjutnya itu di sini ada solusi XK untuk perbandingan. Lalu di sini ada menambahkan label judul dengan legend pada plot. Lalu selanjutnya itu bisa teman-teman lihat ini hasil dari pada programnya yang dimana hasil Euler's metode results-nya itu X-nya itu sama dengan 0, Y sama dengan 1, X-nya itu sama dengan 0,5, Y sama dengan 5,0. X-nya itu hasilnya X sama dengan 1,0, Y sama dengan 6,6875, X sama dengan 1,5, Y sama dengan 6,4375, X sama dengan 2,0, Y sama dengan 4,625, X sama dengan 2,5, Y sama dengan 1,625, X sama dengan 3,0,
Y sama dengan minus 2,1875. Lalu selanjutnya itu ada hasil dari metode resolusinya, yang dimana hasilnya itu X sama dengan 0, Y sama dengan 1, X nya itu sama dengan 0,5, Y sama dengan 3,84375, X sama dengan 1,0, Y sama dengan 4,5625, X sama dengan 1,5, Y sama dengan 3,53125, X sama dengan 2,0, Y sama dengan 1,125, X sama dengan 2,5, Y sama dengan minus 2,28125, X sama dengan 3,0, Y sama dengan minus 6,3125. Bisa teman-teman lihat ini ada hasil daripada grafiknya, yang dimana Euler metodenya itu yang berwarna biru, lalu Hn metodenya itu berwarna merah. Bisa teman-teman lihat ini ada Euler metodenya itu berwarna biru, dia grafiknya memulai daripada nilai Y0, lalu naik ke 4 lebih, lalu naik lagi ke 6, lalu turun ke 6, baris ke 6, lalu turun lagi ke baris selanjutnya. Itu bisa teman-teman lihat ini ada grafik daripada programnya, yang dimana Euler metodenya itu berwarna biru, lalu Hn metodenya itu berwarna merah. Bisa teman-teman lihat ini adalah nilai dari 6, 4, 2, 0, minus 2, minus 4, minus 6 itu nilai daripada Y, lalu 0,0, 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0 itu nilai daripada X. Lalu Euler metodenya tadi berwarna biru, dia mulai dari 0,0, lalu naik dia ke 0,5, lalu naik lagi ke 1,0, lalu dia sedikit turun ke 1,5, lalu turun lagi ke 2,0, lalu turun lagi ke 2,5, lalu turun ke 3,0, lalu dia sejajar dengan nilai Y, yaitu minus 2. Lalu metodenya tadi berwarna merah, dia mulai dari 0,0, lalu dia sedikit naik ke 0,5, lalu naik ke 1,0, lalu turun ke 1,5, lalu turun lagi ke 2,0, lalu turun lagi 2,5, lalu ke 3,0, lalu dia sejajar dengan nilai Y minus 6. Kemudian di sini setelah kami menjelaskan, di sini dapat disimpulkan dari materi di atas bahwa diferensial biasa itu yang menggunakan metode Euler dan metode Hn adalah bahwa metode Euler itu adalah metode yang paling mudah dipahami dan dibuat programnya, tetapi tidak seakurat dengan metode Hn. Metode Hn lebih akurat dibandingkan metode Euler, yang dimana paling mendekati solusi analitiknya, yang terbukti juga saat mencari perhitungan di Excel, yang dimana metode Hn itu lebih banyak diperhitungkan dibandingkan dengan metode Euler yang lebih singkat. Dengan hal itu, metode Hn merupakan metode yang memiliki nilai paling akurat dibandingkan nilai dari metode Euler. Kemudian cukup sekian penjelasan dari kami.
Saya akhiri, saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.